Haleluya. Dengan penuh ucapan syukur, pada saat ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama, kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan memalingkan pikiran kami dari kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Silahkan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau pada saat ini kita dapat berkumpul bersama, kita dapat memuji, dan sekarang kita akan belajar firman. Sesuai dengan flyer yang sudah dibagikan, maka saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Suci Hati. Ini merupakan seri khotbah di bukit yang terkenal dengan kebahagiaannya, dan itu cukup banyak. Saya menyampaikannya tidak secara berurutan. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin yang mana yang akan didahulukan. Suci hati. Kita membuka ayatnya di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, berbahagialah orang yang suci di dalam hati, karena mereka akan melihat Elohim. Sekali lagi saya baca, berbahagialah orang yang suci di dalam hati, karena mereka akan melihat Elohim. Penekanan di sini yang disucikan adalah di dalam hati, Bapak Ibu saudara sekalian. Namun yang banyak terjadi adalah suci di mulut dan suci di tindakan. Maksudnya apa? Ucapannya kelihatannya suci, tindakannya kelihatannya suci. Bukankah hal ini sering terjadi khususnya di negara kita? Para pejabat-pejabat yang korup, yang korupsi, kalau ditanya semuanya ucapannya mulut baik, ucapannya mulut suci. Bahkan saya katakan malaikat pun kalah suci, saudara-saudara. Tetapi hatinya penuh dengan kebusukan, menghancurkan masyarakat. Jadi kalau diwawancarai saja, dia bisa mengucapkan kata-kata yang manis. Kenapa sih orang bisa mengatakan demikian? Karena apa yang ada di dalam hati tidak bisa dilihat oleh orang yang mewawancarai. Jadi orang yang mewawancarai juga bisa dibohongi. Karena yang terpenting itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Karena itulah maka ayatnya katakan, berbahagialah orang yang suci di dalam hati, bukan suci di mulut. Karena orang yang suci di mulut bisa mendustai orang lain. Ini yang harus kita waspadai Bapak Ibu saudara sekalian. Di dalam kehidupan kita pun demikian. Kita bisa mengatakan hal-hal yang baik, tetapi apakah hati kita juga baik? Ini yang jadi masalahnya. Kalau seseorang, banyak sekali saudara-saudara,
Orang berbicara kepada saya baik sekali, tetapi hatinya penuh dengan kebusukan. Banyak hal-hal seperti itu. Tindakannya kalau diwawancarai mungkin bisa menyampaikan motivasi, tindakannya semuanya baik. Tetapi hatinya tidak baik. Jadi dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian, hati itu penting, maka firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita menjaga hati. Kita membuka ayatnya di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Jadi firman Tuhan mengajar kepada kita melalui hikmat, supaya kita menjaga, memelihara hati dengan segala kewaspadaan. Kalau dengan segala kewaspadaan itu artinya terus menerus. Bukan hanya spontan atau sesaat, tetapi betul-betul dijaga dan dipelihara. Kenapa? Karena hati itu pusat kehidupan. Kenapa penting? Ini yang harus kita ketahui. Karena suasana hati itu akan dikirim ke otak, agar otak memerintah untuk mengeksekusi sehingga menggerakkan tubuh untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh otak. Tetapi sumbernya dari mana, saudara-saudara? Dari hati. Jadi otak itu merupakan eksekutor untuk menggerakkan tubuh sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Jadi pusat pikiran itu sebetulnya bukan di otak. Jadi kalau sebentar saya mikir ya, sebetulnya bukan bagian kepala yang dipegang, tetapi hati. Sebentar saya pikir dulu. Yang mengolah itu hati, saudara-saudara. Hati mengolah, kemudian hati mengirimkan sinyal ke otak, kemudian otak mengeksekusi sehingga tubuh melakukan apa yang diperintahkan oleh otak. Karena itulah maka suci di dalam hati itu penting. Jadi yang dimaksud dengan suci di dalam hati itu maksudnya isinya hati yang suci atau isi hatinya yang suci. Tuhan tidak melihat fisik. Suci seringkali diidentikan dengan warna putih. Kalau hitam itu identik dengan kejahatan, setan, tapi bukan berarti tadi singer song leadernya setan semua, karena tadi pakai hitam semua ya. Yang dimaksud bahwa Tuhan itu melihat isi hati, saudara-saudara. Kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-44, ayat yang ke-22 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, apakah Elohim tidak akan menyelidikinya sebab dia mengetahui rahasia hati. Kita bisa membohongi orang lain, saya bisa membohongi saudara, dan saudara pun bisa membohongi saya. Tetapi tidak ada yang bisa membohongi Tuhan. Karena Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Bahkan belum terbersit di dalam hati kita pun Tuhan sudah tahu. Jadi jangan main-main dengan isi hati kita, saudara-saudara. Bisa dipahami? Karena itulah firman Elohim mengajarkan supaya kita menjaga, memelihara hati dengan apa? Kewaspadaan. Dengan cara yang betul-betul diperhatikan. Ya. Kalau manusia itu melihat secara fisik, tidak demikian halnya dengan Tuhan. Tuhan itu melihat isi hati. Salah satu contoh,
saya akan mengambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Di situ kitab suci mengajarkan kepada kita 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, dan berkatalah Yahweh kepada Samuel, jangan memandang penampilannya atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya. Sebab manusia tidak melihat apa yang dia lihat. Sebab manusia memandang penampilan lahiriah, tetapi Yahweh memandang hati. Sekarang ini banyak orang tertipu di bis misalkan. Copet-copet jangan saudara pikir kayak model dulu copet kumel, sekarang copet perlente, saudara-saudara. Dan saya mendengar juga katanya kalau orang yang suka naik bis tahu pencopet itu modelnya kayak apa itu tahu. Bahkan supir dan kondektur pun tahu. Oh ini pencopet, dia tahu. Walaupun pakaiannya perlente. Banyak kejahatan dilakukan oleh orang yang kelihatannya baik secara penampilan, secara fisik. Tetapi sebetulnya hatinya penuh dengan kejahatan. Salah satu contoh, saudara-saudara, di dalam kitab Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-27. Dari Indonesian Literal Translation di sana berbunyi, celakalah bagimu, hai para ahli kitab dan orang-orang Farisi. Ahli kitab dan orang-orang Farisi. Zaman Yesua HaMasiah mereka adalah orang-orang ternama, orang-orang yang dipandang oleh orang lain sebagai orang yang patut dihormati. Tetapi Yesua mengatakan, celakalah bagimu hai para ahli kitab dan orang-orang Farisi, hai munafik, karena kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang bagian luarnya sungguh nampak indah, tetapi bagian dalamnya penuh tulang-tulang orang mati dan segala kenajisan. Ini adalah satu kenyataan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi yang banyak dihormati dan minta dihormati, tetapi sebetulnya hatinya penuh dengan kebusukan. Kuburan itu ada yang harganya mahal. Saya pernah diberitahu oleh salah satu pengurus yang ada di kuburan di makam di Bong sana, di mana namanya itu? Apa? Ngrengas ya. Di Ngrengas itu ada yang nilainya sampai 2 miliar. Kuburan loh saudara-saudara. Yang mati juga enggak tahu dikasih tempat yang nilainya 2 miliar. Tetapi kalau dibongkar dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbau busuk. Jadi orang terkadang memandang sesuatu dari fisik luarnya. Tadi saya katakan kalau kebaikan itu selalu diidentikan dengan warna putih. Kalau hitam itu kejahatan, setan itu hitam. Bukankah kita sering melihat ada orang yang membohongi Tuhan? Pakaiannya putih-putih, dari tutup kepala sampai ke sepatu, putih semuanya. Orang berpikir Tuhan bisa dibohongi dengan kain, sehingga Tuhan akan melihat dari sorga dengan berkata, anak-anakku hatinya putih semuanya. Tuhan tidak bisa dibohongi dengan kain, saudara-saudara. Tuhan melihat isi hati manusia. Karena isi hati manusia itu penting. Khusus berbicara tentang isi hati manusia, untuk penyebutan nama Yahweh, itu termasuk acceptable, pengecualian. Banyak orang mengatakan, kan Tuhan melihat isi hati. Oke, Tuhan memang melihat isi hati. Sekarang saya mau tanya, bagi orang-orang yang anti dengan nama Yahweh, apa yang ada dalam hatimu? Biasanya orang ngomong sama saya begini, yang penting kan walaupun saya menyebut Allah, tetapi hati saya Yahweh.
Lah kalau hatimu Yahweh, kenapa mulutmu Allah? Bukankah kitab suci mengajarkan kepada kita? Di dalam kitab Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-37 dari Indonesian Literal Translation berkata, sebab atas dasar perkataanmu kamu akan dibenarkan dan atas dasar perkataanmu kamu akan dipersalahkan. Jadi kalau memang hatinya Yahweh, kenapa mulutnya Allah? Ini kan tidak cocok. Bukankah kitab suci juga mengatakan katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Setan memang takut orang menyebut nama Yahweh, karena itu nama yang dahsyat luar biasa. Karena itu setan berupaya memakai para teolog, orang-orang yang setengah-setengah untuk mengajar supaya jangan menyebut nama Yahweh. Padahal kitab suci mengajarkannya tidak demikian. Seringkali kita katakan Tuhan tahu isi hati. Saya katakan memang Tuhan tahu isi hati. Kalau Tuhan tidak tahu isi hati, berarti dia bukan Tuhan. Tetapi yang jadi masalahnya, kenapa kita menuntut Tuhan untuk tahu isi hati kita? Kalau orang yang suci hatinya, dia akan mengatakan, bagaimana isi hati Tuhan kalau namanya aku ganti? Kitab suci mengajarkan kepada kita, di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Di situ dikatakan jangan menyebut nama Yahweh untuk kesia-siaan. Jadi yang dilarang adalah menyebut untuk kesia-siaan. Untuk kesia-siaan itu untuk apa? Kalau di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan dengan sembarangan. Misalkan saya hutang kepada saudara. Saya bilang, Bu, Pak, saya hutang 1 juta dong, 1 minggu saya akan bayar di dalam nama Yahweh Elohim. Ternyata 1 minggu tidak bayar. Ini namanya menggunakan nama Yahweh untuk kesia-siaan. Jadi menggunakan nama Yahweh untuk kesia-siaan bukan berarti dilarang sama sekali. Kalau ada kata-kata jangan membuang sampah sembarangan, pertanyaan saya, boleh membuang sampah atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh kalau membuangnya sembarangan. Jadi jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sia-sia, untuk kesia-siaan. Artinya yang tidak boleh itu untuk kesia-siaan. Begitu jatuh, Yahweh, misalkan. Ya, seperti orang-orang bule itu kalau kaget ngomongnya apa? Jesus Christ. Itu menggunakan nama Tuhan untuk kesia-siaan. Itu yang dimaksudkan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau bagi saudara yang nonton di YouTube ini, yang belum menyebut nama Yahweh, ingat, Yahweh menghendaki namanya justru dipanggil dan disebut. Jangan diganti-ganti. Kenapa? Karena di dalam kitab Keluaran 23 ayat yang ke-13, ini isi hati Tuhan kalau kita ingin tahu. Orang seringkali katakan, Tuhan kan tahu isi hati. Nah sekarang kita harus tahu isi hati Tuhan. Di dalam Keluaran 23 ayat 13 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Juga nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut-sebut, itu jangan terdengar dari mulutmu. Sebelum Islam lahir, Allah adalah satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno, suku Quraisy zaman jahiliyah. Ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hubal, Al-Hud, dan banyak lagi yang lain. Dan itu yang dilarang oleh Tuhan. Kok justru kita melanggarnya?
Ini adalah orang yang hatinya tidak suci. Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap kali saya tanya kepada pendeta, Pak, Bapak tahu enggak tentang nama Yahweh? Untuk pendeta yang sekolah teologi. Kalau yang enggak sekolah teologi malah menganggap Yahweh itu Jakwe. Seperti beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan kan, ada pendeta di Balikpapan, pendeta besar, jemaatnya banyak, kok enggak ngerti nama Yahweh. Ini ironis sekali. Dikatakan Yahweh itu makanan apa? Jakwe. Enak saja orang ini. Ya, perlu banyak belajar lagi. Jadi itulah isi hati Tuhan. Dan kalau kita menyebut dengan sembarangan, di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-14 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Jadi kalau kita menyebut nama sesembahan lain, itu membuat hati Tuhan cemburu. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki namanya dipanggil. 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8. Hodulah Yahweh kiruve semua hodiu ma'amim alilotai. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, serukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Termasuk ada di dalam Mazmur 105 ayat yang ke-1. Jadi Bapak Yahweh menghendaki namanya dipanggil, bukan diganti-ganti. Kalau dipanggil dengan sembarangan saja, jangan kok diganti-ganti dengan sembarangan, dengan seenaknya sendiri. Saya tidak tahu kenapa pada hari ini kembali saya menyampaikan firman dikaitkan ke masalah nama Yahweh. Saya yakin ada orang-orang tertentu yang ada di YouTube yang mungkin hari ini merupakan hari pertama saudara mendengarkan tentang kebenaran ini. Ada orang yang mengatakan, ya jangan pakai Indonesian Literal Translation dong Pak. Itu kan Alkitab sesat katanya. Saya bilang, aduh ini orang nggak ngerti apa-apa ini. Indonesian Literal Translation itu kan terjemahan dari J.P. Green. J.P. Green itu adalah kitab suci yang dipakai oleh sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia. Jadi kalau mengatakan Indonesian Literal Translation itu kitab suci sesat, berarti sama saja dengan menganggap sekolah tinggi teologi di Indonesia ini sesat semuanya. Dulu waktu saya sekolah teologi juga menggunakannya J.P. Green, itu interlinier saudara-saudara. Yang perjanjian lamanya menggunakan Ibrani, perjanjian barunya masih pakai Yunani. Beda dengan Hebraic Roots Version. Kalau Hebraic Roots Version itu dari bahasa Ibrani. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus hati-hati tentang masalah hati. Banyak pendeta ketika saya tanya, dia tahu yang sekolah teologi. Tetapi ketika saya bertanya, maaf Bapak sudah mengajarkan belum kepada jemaat? Oh kalau untuk itu nanti saja Pak Yakub, tunggu banyak. Nanti kalau sudah banyak baru kita maju. Itu sudah waktunya Tuhan. Dalam hati saya ini bukan waktunya Tuhan, tapi waktunya kamu takut piring pecah, kualinya pecah. Karena dengan diajarkan belum tentu jemaat bisa menerima semua, sehingga ketika jemaat pecah berarti piring pendeta ikut pecah. Kalau saya berpikir seperti itu, tidak pernah ada gereja pemulihan firman, dan saya adalah orang yang membohongi jemaat. Kalau begitu pensiun saja jadi pendeta. Kemudian di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-8 dari Word English Bible Messianic, kita kembali ke masalah hati tadi. Matius 5 ayat yang ke-8 dari Word English Bible Messianic, di sana berbunyi, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Artinya orang yang hatinya murni, tidak ada istilah berbohong demi agama. Hatinya murni, pure heart, hati murni. Karena ada
pengajaran kita boleh bohong asal demi agama. Bohong ya tetap bohong. Tidak ada bohong demi agama itu sah. Kenapa? Karena kitab suci mengajarkan bahwa setan adalah bapak segala pembohong. Jadi kalau kita berbohong berarti kita menjadi anaknya setan. Kembali ke masalah hati yang suci. Ada satu kejadian pembunuhan berencana di kitab suci yang cukup canggih. Dan kalau di negara kita, kalau orang melakukan pembunuhan berencana, hukumannya apa sih saudara-saudara? Hukuman mati dan paling ringannya hukuman seumur hidup. Seumur hidup itu, saya pernah salah pengertian saudara-saudara. Seumur hidup itu seumur hidupnya orang itu. Jadi kalau orang itu melakukan pembunuhan berencana berumur 20 tahun, berarti dia dihukum 20 tahun. Saya dulu berpikir kalau seumur hidup itu ya sampai mati. Ternyata tidak, seumur hidupnya orang itu. Kalau sampai mati itu berarti sehidup umur. Memang bahasa ini repot juga saudara-saudara. Saya ingin menyampaikan di kitab suci ada pembunuhan berencana yang diubah dengan citra yang luar biasa. Siapa yang melakukan itu? Tidak lain adalah Daud. Daud membangun citra ketika Uria mati di medan perang. Istrinya dibawa ke istana dijadikan istri. Ini kan membangun citra. Misalkan saya punya pahlawan perang. Pahlawan perangnya mati di dalam pertempuran. Kemudian istrinya saya ambil ke istana. Supaya apa? Supaya jangan kaliren. Supaya jangan terlunta-lunta. Karena hidup di istana baik. Semua orang akan menganggap, wah ini pemimpin hebat. Dia begitu menghargai Uria yang sudah berperang sampai mati. Sehingga istrinya tidak dibiarkan terlantar dan terlunta-lunta di luar istana. Tetapi diambilnya masuk ke istana bahkan dijadikan istri. Semua orang pada saat itu akan salut dengan Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi isi hatinya tidak bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kitab suci tadi katakan bahwa Tuhan itu mengetahui rahasia hati. Saya akan menyampaikan berita dari Yoab kepada Daud melalui seorang tentara tentang jalannya peperangan yang menyebabkan Uria mati. Kita membuka di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 27. Yang demikian bunyinya, 2 Samuel 11 ayat 25 sampai 27. Dan Daud berkata kepada utusan itu, engkau harus mengatakan kepada Yoab, jangan jadikan hal ini jahat di matamu, sebab pedang memakan seseorang seperti yang lainnya. Buatlah pertempuranmu lebih kuat melawan kota itu, dan robohkanlah itu dan kuatkanlah dia. Dan istri Uria mendengar bahwa Uria suaminya telah mati, lalu ia berkabung untuk suaminya. Ketika masa berkabung telah lewat, maka Daud menyuruh dan mengumpulkan dia ke istananya, dan dia menjadi istri baginya, lalu melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah Daud lakukan itu jahat di mata Yahweh. Saudara bisa perhatikan ini. Bagaimana skenario yang demikian luar biasa. Pembunuhan berencana memang disengaja supaya Uria mati di medan pertempuran. Jadi disuruh Uria maju di bagian depan. Kemudian ketika sudah hebatnya pertempuran itu, semua tentara suruh mundur. Sehingga Uria
dikeroyok oleh tentara musuh. Sampai akhirnya Uria mati di tangan musuh. Lalu Yoab memberi kabar kepada Daud melalui seorang utusan. Daud ngomongnya gampang saja, ya sudah biasalah itu. Kalau ada orang mati ke pedang dalam pertempuran itu sudah wajar lah. Kelihatannya baik dan meyakinkan. Tetapi kitab suci katakan di mata Yahweh itu merupakan satu kejahatan. Di mana skenario jahat Daud ini dibongkar di hadapan Tuhan melalui Nabi Nathan. Karena ini pembunuhan berencana yang harus dapat hukuman sehidup umur atau hukuman mati. Dan ini sebetulnya sama dengan Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot. Ketika dia memberikan ciuman kepada Yeshua HaMashiach. Ciuman itu lambang apa sih saudara-saudara? Lambang cinta atau lambang benci? Lambang cinta. Tidak ada orang ngomong, I love you honey, saya sayang kamu, ceplok. Tidak ada saudara-saudara. Pasti memberikan ciuman sebagai tanda sayang, tanda cinta. Nah itu yang dilakukan oleh Yehuda Iskariot secara fisik cinta kepada Yeshua dengan memberikan ciuman, tetapi hatinya kotor. Kita membuka ayatnya di dalam kitab Matius 26 ayat 49. Saya memang banyak membuka-buka ayat supaya jangan dianggap sesat karena tidak ada ayat yang dimunculkan. Dari Indonesian Literal Translation dari kitab Matius 26 ayat 19 dikatakan, dan segera setelah mendekat kepada Yeshua ia berkata, salam ya Rabi, dan dia menciumnya. Tetapi karena Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, Yeshua tahu isi hati Yehuda Iskariot. Karena itu di dalam ayat yang ke-46, sebelum Yehuda Iskariot mencium Yeshua, tadi ketika Yehuda Iskariot mencium Yeshua kan ayat 49. Ayat 46, Yeshua katakan, bangunlah, marilah kita pergi. Yeshua berbicara kepada murid-murid yang lain. Lihatlah, yang mengkhianati aku sudah mendekat. Jadi Yeshua tahu, ketika Yehuda Iskariot datang mencium dia, ini adalah ciuman pengkhianatan. Di hadapan orang tampaknya baik, maka saya katakan percuma kita melakukan sesuatu yang baik di hadapan orang, tetapi kalau hati kita busuk. Karena Tuhan melihat isi hati manusia. Pengecualiannya adalah tadi soal nama Yahweh ya. Tuhan mengetahui semua hati kita. Ya soal nama Yahweh pun Bapak Yahweh tahu. Kalau memang hati kita Yahweh, mulutnya pasti Yahweh. Bukan mulutnya Allah atau yang lain. Jadi hal ini mengandung pengertian Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, percuma kita berbuat baik jika hatinya jahat karena Tuhan tahu. Jika hatinya sedang tidak baik, ini sarannya ya. Jangan banyak mengeluarkan kata-kata agar tidak menambah dosa. Jadi kalau hati kita sedang dongkol, daripada kita menambah dosa keluar dari mulut kita, atau mulut kita menjadi lason hara, lidah jahat, sebaiknya diam. Tunggu hatinya lerem dulu, hatinya mengendap, hatinya sejuk, baru ngomong. Karena itu seringkali kita melihat orang yang panas hati, mulutnya tidak bisa dikendalikan, saudara-saudara. Nanti setelah itu baru menyesal. Ya, kita melihat ada banyak orang yang selalu nyinyir kehidupan dalam ucapannya, nyinyir saja. Baru-baru ini sedang terbongkar ada anggota dewan yang kerjaannya nyinyir terus, minta densus dibubarkan. Ternyata terafiliasi dengan teroris.
Kita harus memahami ini. Kalau memang hatinya baik, kenapa dia nyinyir terhadap pemerintah? Saya sering memberikan komen, tangkap saja. Nggak usah mikir HAM. Karena teroris juga tidak mikir HAM. Jadi jangan HAM itu hanya untuk teroris. Banyak saya memberikan komen tentang masalah ini, saudara-saudara. Karena kita harus menyuarakan kebenaran itu harus disuarakan. Kenapa? Karena ketidakbenaran apabila disuarakan terus-menerus akan tampaknya menjadi benar. Hati-hati. Soal nama Yahweh pun begitu. Banyak orang mengatakan Yahweh tidak bisa berbunyi, ya tidak bisa berbunyi, kamu nggak bisa baca Ibrani, ya tidak berbunyi. Belajar dulu bagaimana baca Ibrani baru bisa bunyi. Coba saudara pergi ke Israel sana. Lihat koran-koran, majalah-majalah, mana ada tanda baca. Semua huruf Ibrani itu huruf mati. Beda dengan huruf Hawaii. Ketika saya ada di Hawaii, saya bingung saudara-saudara, karena semua hurufnya hidup semua. A, I, U, E, O, Honolulu, Kaluai, Mahaka, ya banyak semua menggunakan A, I, U, E, O, huruf hidup semuanya. Beda dengan huruf Ibrani, semua huruf mati. Tetapi bukan berarti tidak bisa dibaca. Orang Yahudi itu adalah orang pilihan Elohim yang diberi hikmat luar biasa oleh Tuhan. Masa membaca huruf Yod, He, Waw, He saja tidak bisa? Kan aneh, saudara-saudara. Katanya bunyinya Yehweh, Yuhu, Yohwah. Lah ya orang tidak ngerti. Yahweh, Yehweh, Yuhu ya tidak ada. Seperti kalau saya menulis KPD YTH, orang bule mungkin bisa membaca kapudu yang terharmut, bisa saja. Tetapi apakah kapudu yang terharmut itu ada di dalam bahasa Indonesia? Tidak ada, yang ada kepada yang terhormat. Jadi kita harus mengerti, saudara-saudara. Karena itulah maka kitab suci mengajarkan kepada kita, ketika saudara sedang marah, jangan dilampiaskan dengan ucapan, diam, itu lebih baik. Di dalam Amsal 10 ayat 19 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, di dalam banyak perkataan, pelanggaran tidak berhenti, tetapi siapa yang menahan bibirnya, dialah yang bijaksana. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang ketika marah tidak dilampiaskan. Karena kalau orang sedang hatinya panas, hatinya sedang tidak baik, orang bilang tidak mood, kemudian ngomong, pasti ngomongnya ngaco, tidak karu-karuan. Kenapa? Karena yang ada di dalam hati sudah transfer ke otak, dan otak memerintahkan, mengeksekusi mulut untuk bicara. Jadi lebih baik diam. Ada pepatah sekuler mengatakan diam itu emas. Artinya kalau kita diam, bisa saja orang menganggap kita itu orang pinter. Tapi bukan berarti setelah mendengar firman ini saudara jadi pendiam semuanya. Tetapi kita pakai hikmat. Kalau sedang marah, lebih baik diam. Tunggu hatinya tenang dulu, baru ngomong. Ya, supaya bisa menjadi berkat. Yang kedua, hati punya pengaruh besar terhadap tubuh. Amsal 17 ayat yang ke-22 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, hati yang gembira mengerjakan kesembuhan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan hati yang gembira adalah obat. Tetapi kalau kembali ke bahasa Ibrani sebetulnya bukan begitu. Artinya hati yang gembira seperti obat. Jadi kalau hatinya gembira itu bisa mengobati kehidupan kita. Karena itu kalau orang yang hatinya sukacita, senantiasa penuh humor, bisa dilihat dari wajahnya, saudara-saudara. Wajahnya ceria. Tapi kalau orang kerjaannya hanya marah, kerjaannya dongkol, hatinya panas, itu wajah bisa berubah penuh dengan kerutan seperti Gajah Mada. Mengerikan, orang melihat juga senep.
Tapi kalau hatinya yang sukacita, mulutnya juga bisa senyum. Ada orang yang kalau disenyumi ya ikut senyum, tapi senyumnya nyengir kuda, saudara-saudara. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan isi hatinya. Banyak orang seperti itu. Karena itu jaga hati saudara sekalian. Pada hari ini saudara jaga isi hati saudara. Supaya isi hatinya murni. Isi hatinya suci. Karena itu di sini dikatakan tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau orang yang selalu hatinya tidak baik, itu membuat seluruh eksistensi tubuh itu secara psikologis turun semuanya. Sel-selnya mengalami kerusakan dan sulit diperbaharui. Tetapi orang yang hatinya sukacita ketika tidur, saudara tidur semua sel-selnya dipulihkan. Karena itu kitab suci mengajarkan kepada kita ketika kita marah. Saya mau tanya dulu, marah boleh enggak? Boleh, marah boleh. Justru kalau orang enggak bisa marah ini aneh saudara-saudara. Marah boleh tetapi jangan sampai matahari terbenam. Kenapa? Ketika matahari terbenam artinya saudara tidur membawa kemarahan, sel-sel tubuh saudara yang sudah rusak itu tidak akan dipulihkan. Padahal maksudnya orang tidur itu apa? Mbok Tuhan menciptakan manusia tidak usah tidur, melek terus. Bisa saja kalau Tuhan menciptakan seperti itu, tapi memang dibuat harus tidur. Karena pada satu hari saudara sudah menggunakan itu banyak sel-sel yang rusak. Nah ketika saudara tidur, sel-sel itu akan regenerasi. Tetapi ketika saudara marah, sulit terjadi regenerasi. Karena itu orang yang penuh dengan amarah, umurnya cepat mati saudara-saudara. Wajahnya kelihatan tua, sininya di dahinya penuh dengan kerutan. Kelihatan saudara-saudara. Tapi orang yang ramah, orang yang murah senyum, wajahnya segar. Asal jangan senyum sendiri, tidak ada siapa-siapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, hati itu ternyata menentukan diterima tidaknya persembahan. Saudara pergi ke gereja, hatinya dongkol, saya bilang enggak usah pergi ke gereja, tunggu saja di rumah. Dan beresi hati saudara. Kenapa hatinya mendongkol? Mungkin saudara sudah siap-siap, yang lainnya enggak siap-siap terus. Saudara sudah dongkol hatinya. Tata hati terlebih dahulu, baru saudara datang kepada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, setiap orang memutuskan seperti apa yang ada dalam hatinya, bukan dengan duka cita atau dengan terpaksa, karena Elohim mengasihi pemberi yang gembira. Jadi ketika seseorang memberikan persembahan dengan hati yang gembira, Yahweh akan menerima dengan sukacita. Demikian pun kedatangan saudara beribadah kepada Tuhan. Mungkin di jalan tadi saudara sudah jengkel sama sopir angkot, atau saudara tadi ada masalah di jalan, jangan dibawa ke gereja. Karena kalau dibawa ke gereja, saudara pulang tidak akan mendapatkan berkat. Apalagi saudara melihat song leadernya salah-salah, singernya salah-salah, tamborinya salah-salah, pemain musiknya salah-salah, tambah dongkol. Akibatnya saudara pulang bawa apa? Bawa dongkol. Wong saudara datang bawa dongkol, pulang bawa dongkol. Tapi kalau saudara hatinya tenang, damai, mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman dengan baik, saudara pulang diberkati. Itulah sebabnya kenapa sih kok sebelum mendengarkan firman Tuhan tidak memuji-muji Tuhan dulu. Karena memuji Tuhan itu akan membawa sukacita di dalam hati. Coba orang sedang jengkel bisa enggak nyanyi? Nyanyinya dalam tanda petik.
bukan nyanyi yang sesungguhnya. Karena itulah ketika kita marah, coba memuji Tuhan dengan hati-hati yang sukacita, maka kemarahan itu akan meninggalkan kita. Nggak bisa Pak. Oke, kalau nggak bisa secara psikologis, pergi di pinggir sawah, teriak sekeras-kerasnya, sehingga beban yang ada di dalam hati itu terlampiaskan. Tapi pulang jangan dibawa lagi. Jadi ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Kalau kita datang dengan hati yang mendongkol, persembahan tubuh kita tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana orang yang suci hatinya? Orang yang suci hatinya itu bisa berduka bersama dengan orang yang sedang berduka, bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita. Artinya apa? Ketika melihat ada orang lain bersukacita, kita ikut merasakan sukacita orang itu. Tetapi orang yang hatinya penuh dengan kejahatan, ketika melihat orang lain berhasil, melihat orang lain sukacita, kita iri, dongkol. Pernah saudara melihat ada orang yang melihat keberhasilan orang lain kok malah iri? Sering, banyak. Apalagi kalau di perumahan, biasanya ibu-ibu, mak-mak. Ketika tahu si emak sana bisa beli sepeda motor, ngomong sama suaminya, Pak tuh si Inem bisa beli sepeda motor, beli dong. Jangan mau kalah sama sana, beli. Nanti yang satu beli panci warna hijau, jangan mau kalah, beli yang warna merah. Pokoknya enggak mau kalah, saudara-saudara. Ini adalah orang yang hatinya penuh dengan kejahatan. Hatinya tidak murni. Seharusnya ketika ada orang lain berhasil, kita ikut bersukacita dengan keberhasilan orang itu. Dan kalau kita belum berhasil secara materi misalkan, coba berpikir, ini merupakan big question, satu pertanyaan besar. Kenapa saya belum berhasil? Di mana kekeliruan saya? Introspeksi diri. Jangan kita membenci keberhasilan orang, tetapi pandang hati kita. Apa yang salah di dalam hatiku ini? Apakah karena aku kurang semangat, kurang maju, tidak berpikir smart, berpikir cerdas, atau karena kita tidak melakukan apa-apa? Ini yang harus kita renungkan, sehingga kita pun akan ikut berhasil ketika melihat ada orang yang berhasil. Dan ini adalah belajar dari pergaulan. Kalau saudara bergaul dengan orang yang penuh dengan kedengkian, kita pun akan transfer of spirit. Roh kita akan transfer ikut-ikutan tukang curiga, tukang membenci orang. Karena itu kitab Amsal mengajarkan kalau saudara mau takut akan Tuhan, bergaulah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara ingin diurapi Tuhan, bergaulah dengan orang yang diurapi Tuhan. Coba kalau saudara bergaul dengan orang yang suka bocor mulut. Bocor mulut itu bukan ngiler, bukan. Tetapi tidak bisa pegang rahasia. Maka kita pun akan melakukan hal yang sama. Rasanya bangga kalau kita bisa mengungkapkan rahasia orang, warta berita aktual. Padahal itu tidak sesuai dengan firman. Ya. Jadi orang yang suci hatinya itu bisa berduka bersama dengan orang yang berduka dan bisa bersuka dengan orang yang bersuka. Orang yang suci hatinya yang kedua adalah tidak membuli, tidak merendahkan orang lain, tidak ada niat jahat di dalam hatinya atau menjahati orang lain. Karena itu saya katakan orang yang suci hatinya itu ada satu kelemahan. Kelemahannya apa? Suka ditipu orang. Karena hatinya melihat orang lain seperti hatinya sendiri. Mengukur orang lain seperti ukuran dirinya sendiri. Saya baik, maka orang lain saya anggap baik. Maka sering kena tipu. Itu kelemahannya. Dan terkadang Roh Kudus juga mengingatkan kepada kita, tetapi seringkali dikalahkan dengan kasih kita. Rasanya belas kasihan kita begitu luar biasa.
Baru-baru ini ada orang yang selalu minta uang sama saya, saudara-saudara. Bagi saya tidak keberatan kalau memang itu kebutuhannya, ya. Jadi satu orang saya mengidentifikasi punya 3 nomor. Pertama, bilang saudaranya sakit, anaknya sakit, mertuanya sakit, pokoknya sakit semualah. Ya. Roh Kudus memberitahu kepada saya, ini orang berbohong. Saya diamkan, saudara-saudara. Nanti pakai nomor yang lain, minta hal yang sama, sampai 3 nomor. Saya bilang, oh ketahuan bohongnya. Dan banyak sekali hal seperti itu. Oleh karena itu, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang suci hatinya adalah orang yang mau menaati firman daripada menaati sinode, menaati doktrin gereja, menaati orang pinter. Karena orang pinter itu bukan berarti bebas dari kesalahan. Saya sendiri sudah membuktikan bagaimana kesalahan-kesalahan terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Ada orang yang mengatakan begini, Pak Yakub kan orang kemarin sore, Pak Yakub tahu enggak kalau Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu diterjemahkan oleh orang-orang pinter? Saya bilang, oh tahu, memang penerjemah Alkitab LAI itu orang-orang pinter, saya akui dan saya angkat jempol. Tapi bukankah orang pinter tidak bisa salah? Saya buktikan kesalahannya. Kemudian orang itu mengatakan, kalau begitu Pak Yakub mau mempersalahkan LAI. Biasanya orang tidak berani ngomong. Ya bukan begitu. Kalau bukan begitu bagaimana? Begini, saya bilang tidak, memang salah, harus dikatakan salah. Memang terjemahannya tidak benar. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara bagaimana terjemahan yang terbolak-balik. Jadi kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Saya kuliah S3 ini diajari untuk berani berkata tidak terhadap ketidakbenaran. Kebanyakan orang kan tidak berani, saudara-saudara. Oh ya bukan begitu, oh ya bukan begitu, sama saja sebetulnya intinya. Nah, hasilnya apa? Orang yang suci hatinya. Kita kembali ke ayat awal tadi, Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci di dalam hati, karena mereka akan melihat Elohim. Hasilnya akan melihat Elohim atau melihat Tuhan. Di dalam kitab Brit Kadasa, di sana berbunyi, Asrei barei levav kihem yekezu et Elohim. Di sini menggunakan kata yekezu. Arti melihat di sini adalah melihat dalam tanda petik yang berarti pemeliharaan terhadap Tuhan. Pemeliharaan dari Tuhan. Dan mengetahui bahwa Tuhan itu ada dan memelihara kehidupannya. Contohnya gereja kita. Gereja kita ini mengajarkan kebenaran. Saya katakan gereja ini tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Kita sering dibully, dikatakan sesat, tapi kalau ditanya sesatnya di mana tidak bisa menjawab. Tetapi kan kita tetap eksis sampai sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan, Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes memelihara kita. Itulah yang disebut dengan melihat Tuhan. Kalau melihat dalam arti, Tuhan bentuknya seperti ini, seperti itu. Itu kalau di dalam bahasa Ibrani melihat itu artinya yar atau lirot. Itu melihat. Saya melihat saudara itu menggunakan kata lirot atau yar. Sedangkan tadi menggunakan yekesu. Jadi melihatnya melihat dalam tanda petik yang artinya kita akan mengetahui bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita dan mengetahui bahwa Tuhan itu ada dan memelihara kehidupan kita. Itu orang yang hatinya suci. Jadi orang yang, ini pertanyaan untuk saudara deh.
Orang yang tidak mengenal kebenaran bisa tidak memiliki hati yang suci? Ayo. Orang yang tidak mengenal Yeshua HaMasyiah deh, saya lebih mengerucut lagi ya. Orang tidak mengenal Yeshua HaMasyiah, tetapi hatinya suci. Pertanyaan saya, ada atau tidak? Ya? Siapa yang bilang ada, angkat tangan. Yang bilang tidak ada. Yang bingung. Yang paling banyak yang bingung. Saya beritahu. Orang tidak mengenal Yeshua HaMasyiah, hatinya suci, banyak. Saudara-saudara. Karena itu Tuhan memelihara hidupnya. Kan ada orang yang hidupnya jujur, ya, baik, tapi tidak kenal Tuhan. Ya Tuhan memelihara, tapi untuk keselamatan beda, saudara-saudara. Seperti kalau orang misalkan dipakai Tuhan dengan luar biasa, belum tentu orang yang dipakai Tuhan luar biasa itu selamat. Coba kita membuka ayat yang terakhir di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi orang Kristen yang menyebut Yeshua Tuhan belum tentu masuk sorga. Ayat 22, banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Ini orang dipakai Tuhan dengan luar biasa, bisa melakukan mujizat, bahkan membangkitkan orang mati sekalipun. Tetapi untuk keselamatan beda. Ayat 23 katakan, dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, nyala daripadaku kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Tidak selamat karena durhaka. Menolak Yahweh, tidak melakukan kehendak Bapa. Tadi 1 Tawarin 16 ayat 8, Yahweh menghendaki namanya dipanggil. Lah kok kita menghendaki namanya jangan dipanggil? 1 Yohanan 2 ayat yang ke-22 artinya apa? Itu adalah Soten HaMasyiah, antikris. Karena menolak Bapa Yahweh. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar, saudara-saudara. Karena itulah maka ketika saya tahu kebenaran, saya tidak mau membohongi jemaat, khususnya keluarga saya. Kalau saya membohongi keluarga saya binasa. Karena bicara soal nama bukan hanya soal nama. Kalau hanya bicara soal nama, saya katakan saya ini orang yang paling bodoh di dunia. Soal nama saja kok diributkan. Tapi ternyata nama mengandung konsekuensi keselamatan. Karena Yahweh itulah pemilik sorga. Kalau kita menolak Yahweh, kita masuknya ke sorganya Allah. Beda itu. Ini saja yang saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan saudara sekalian. Yang telah bebaskanku, Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Engkau berfirman kepada kami agar kami tetap memiliki hati yang suci, sehingga kami bisa melihat pemeliharaan Tuhan dan melihat Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami masing-masing. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat. Demikian pula sesampainya di rumah ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kumpulkan kami di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini, dengan kesehatan yang lebih baik dari hari ini, dan dengan segala sesuatu yang lebih baik dari hari ini. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan korban untuk radio. Tuhan berkati supaya radio Surya Kebenaran bisa tetap mengudara untuk memberitakan kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Bapa, semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa yismerka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawi kuneha. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh pana oleh kawi yasemleka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil tanakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin.